Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aydan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadhafatu minal iman. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat pemirsa layar Kang Didi yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan berbicara menyikapi tentang apa yang hari ini bersama sedang kita hadapi, yaitu masalah pandemik wabah COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona. Disadari atau tidak, faktanya segala macam informasi terkait tentang wabah virus ini membuat seluruh lapisan masyarakat dari yang bawah sampai yang paling atas di negeri ini, bahkan dunia ini mengalami kekhawatiran yang sama. Akan tetapi kita sebagai umat muslim tentunya tidak diperbolehkan merasa khawatir yang berlebihan, apalagi khawatirnya karena takut kehilangan sesuatu, khawatirnya karena misalkan rezeki kita akan hilang, khawatirnya karena kita ya intinya khawatirnya bukan datang karena kecintaan kita pada Allah. Sahabat-sahabat para pemirsa yang berbahagia, yang namanya khawatir itu manusiawi adanya. Yang pasti mudah-mudahan dan kita berharap kekhawatiran yang ada pada diri ini adalah kekhawatiran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika rasa khawatir itu hingga pada diri kita, langsung kita mendekati yang memberikan rasa khawatir itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita memohon kepada Allah supaya dihilangkan kekhawatiran itu, diberikan rasa optimisme untuk keluar dari semua masalah, terutama masalah yang dihadapi hari ini. Namun para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya tidak akan berbicara masalah corona dari perspektif agama misalkan. Saya juga tidak berbicara masalah corona perspektif kesehatan. Saya juga tidak akan berbicara masalah corona perspektif kebijakan pemerintah, karena itu sudah ada ranahnya masing-masing. Ulama telah memberikan himbauan, bahkan fatwa. Kemudian juga dari pihak medis atau kesehatan juga telah memberikan informasi terus yang terupdate atau yang terkini terkait tentang perkembangan corona, sampai kepada apa itu corona, bagaimana cara mencegah corona, bagaimana penanganan corona, itu sudah diatur oleh mereka-mereka. Kemudian juga dari sisi pemerintah pun sudah berbuat dengan melakukan langkah-langkah yang terukur dan terstruktur.
Itu terlihat dari apa yang hari ini dikerjakan oleh pemerintah. Masing-masing sudah ada bagiannya. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengutarakan tentang apa yang pribadi saya rasakan terkait masalah yang hari ini bersama kita hadapi. Dan saya pikir hal yang akan saya sampaikan banyak kesamaan yang dirasakan oleh para pemirsa sekalian di mana saja berada hari ini. Pada kesempatan ini saya hanya ingin berbagi tentang hikmah yang terutama saya pribadi rasakan, dan umumnya mungkin ada kesamaan dari pemirsa semua tentang apa yang kita rasakan selama beberapa minggu ini setelah pemerintah menyatakan darurat COVID-19 dan juga menetapkan beberapa titik wilayah sudah ada zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Kemudian juga muncul kebijakan, kalau bahasa kerennya itu social distancing. Ya kalau bahasa Sunda namanya ngajedok di imah. Pembatasan pertemuan sosial, pembatasan interaksi antara manusia dengan manusia atau masyarakat kita. Banyak hikmah yang saya rasakan terutama, dan ini saya yakini banyak kesamaan di sahabat-sahabat pemirsa. Sebagai orang muslim dan muslimat di mana saja berada, tentunya yang paling bijak adalah kita dapat mengambil hikmah dari segala apa yang kita rasakan, dapat mengambil hikmah dari apa yang hari ini sedang kita hadapi, atau kita sebagai umat muslim haruslah pandai-pandai mengambil hikmah dari setiap masalah yang muncul pada diri kita. Karena memang yang namanya orang hidup itu ya, selalu oleh Allah diberikan yang namanya ujian. Dan jangan minta kita kepada Allah supaya Allah tidak memberikan ujian kepada kita. Tapi mintalah kepada Allah ketika Allah itu memberikan ujian kepada kita, maka ya Allah kuatkan kami untuk keluar dari segala musibah, dari segala ujian yang Kau berikan. Nggak mungkin kalau seandainya kita minta, ya Allah jangan sampai saya dikasih ujian. Nggak mungkin. Karena ketika kita bilang cinta kepada Allah, tidak begitu saja Allah bilang, iya lu cinta sama gua, nggak begitu. Ketika kita menyatakan ikrar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menguji orang-orang yang bilang cinta kepadanya. Nah, kalau kita bilang cinta kemudian tanpa ujian, apalah arti cinta, kan begitu kira-kira. Maka pada kesempatan ini saya sudah coret-coret buat coretan-coretan, berpikir, bertafakur, kemudian apa kiranya hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang kita rasakan hari ini. Saya mendapatkan banyak sebetulnya hikmah yang tidak bisa saya utarakan di sini semua. Saya hanya mengambil 9 hikmah saja yang dapat kita ambil dari kejadian ini. Yang pertama adalah hikmah yang kita ambil dari kejadian ini adalah ternyata adanya pandemik virus atau wabah corona ini, COVID-19 ini. Dengan adanya persoalan ini ternyata membuat kita lebih sering mengingat raja dari segala raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang merajai seluruh alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lagi yang merasa hari ini kuat, tidak ada lagi yang merasa hari ini dirinya paling merasa bisa, tidak ada lagi yang hari ini merasa dirinya itu berjaya. Semuanya takluk. Semuanya merasa apa yang kemarin kita lakukan, kesombongan yang kemarin kita lakukan, semua hari ini dibuktikan oleh Allah keagungannya. Hari ini dibuktikan oleh Allah bahwa tidak ada raja selain aku, tidak ada penguasa selain aku, kata Allah.
Tidak ada yang bisa memberikan madarat, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan diturunkan makhluk Allah yang diberi nama oleh manusia itu virus corona, sedunia orang sudah kewalahan. Bagaimana kalau Allah menurunkan makhluk yang lebih besar, yang sangat besar dari itu dan jumlahnya banyak? Mungkin tak terbayang bagaimana kita melakukan langkah-langkah untuk mengusirnya. Maka dari itu hikmah yang bisa kita petik, yang pertama adalah kejadian ini menambah kita sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menganjurkan dalam wabah ini, kejadian ini, kita dianjurkan oleh para ulama baca ayat ini, baca doa-doa ini, kemudian banyak bersolawat, banyak baca Al-Quran, baca kunut nazilah, banyak sholat sunnah, banyak beramal, banyak bersedekah. Maka Masya Allah hikmah di balik ini semua, ternyata Allah mudah-mudahan masih cinta kepada kita semuanya. Karena dengan itu kita sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini hikmah yang sangat luar biasa. Biasanya kita sibuk dengan pekerjaan. Biasanya kita sibuk dengan pertemuan-pertemuan. Kita juga sibuk dengan bermain, ngobrol dengan sahabat-sahabat kita, berkumpul dengan sahabat-sahabat kita yang terkadang itu semua banyak pembicaraan-pembicaraan yang tidak manfaat. Akan tetapi ketika kita melakukan hari ini yang disebut dengan social distancing, pembatasan pertemuan, apalagi ada istilah kita harus berdiam diri dulu banyak di rumah kecuali ada sesuatu yang darurat atau penting. Ternyata hikmahnya adalah dari mulai kita di rumah, keluar rumah, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa hikmah yang Allah berikan pada musibah ini. Yang kedua hikmah yang bisa kita ambil adalah dengan kita sering di rumah, ternyata kita lebih dekat bersama keluarga, lebih dekat bersama istri kita, lebih dekat bersama anak-anak kita. Kalau kemarin-kemarin kita paling berjumpa dengan anak, ini bagi orang-orang yang pekerjaannya di luar atau di kantor atau pekerjaan pokoknya di luar rumah lah. Paling banter ketemu anak atau istri itu sehari semalam itu, kalau kita total ya, ada yang hanya 2 jam bertemu dengan anak istri, ada yang hanya 4 jam. Bayangkan kalau kita berangkat dari rumah jam 6 pagi, kemudian kita pulang ke rumah jam 7 malam, maka pertemuan dengan anak terbatas. Ya maksimal 4 jam atau maksimal 2 jam. Itu biasa kita laksanakan setiap hari pertemuan kita dengan anak dan istri. Tapi Masya Allah, dengan adanya wabah ini, beberapa hari ini kita interaksi dengan anak istri itu lebih banyak. Kita bisa lebih memberikan pendidikan pada anak kita, kita bisa lebih melakukan kebersamaan dengan anak istri kita, dan juga kita bisa memberikan motivasi kepada anak istri kita agar selalu ingat Allah, agar kita selalu berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting ketika kita berada di rumah bersama anak istri kita, kita juga teringat tentang firman Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Surah At-Tahrim ayat 66. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketika kita sering berada di rumah bersama anak istri, kita bisa pupuk keimanan mereka, kita bisa pupuk rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala,
kecintaan kepada agama Islam, kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan kepada sesama, ini bisa kita pupuk. Dan mudah-mudahan dengan hikmah adanya wabah virus corona ini, ku anfusakum wa ahlikum nara, ini bisa kita tekankan kepada keluarga kita masing-masing. Kita bisa berdoa bersama agar kita sekeluarga oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhi dari siksa api neraka. Maka Masya Allah, ini saat yang tepat sahabat-sahabat sekalian untuk kita bertafakur, untuk kita bertazakur, untuk kita bertasyakur bersama-sama keluarga, agar harapan kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta dijauhi dari siksa api neraka ini terwujud berkat atau hikmah dari Allah turunkannya wabah ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil adalah kita bisa mengamalkan perintah Allah dan mengamalkan perintah Rasulullah. Allah mengatakan wathiyabaka fatahhir warujja fahjur. Dalam surah Al-Mudaththir Allah mengatakan wathiyabaka fatahhir, sucikanlah pakaianmu, kemudian warujja fahjur, dan tinggalkanlah segala macam kekotoran atau dosa. Kemudian juga hadis Nabi an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Kita semua paham ketika virus ini mulai ramai di negeri kita, maka bisa kita perhatikan tidak hanya ulama, para dokter, para tim kesehatan ini sangat menganjurkan agar kita bisa lebih memahami dan mengamalkan yang namanya kebersihan. Rumus dari agama kita sudah jelas, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi seringkali kita mengabaikan ini, dan ternyata hari ini betul-betul sangat Allah tunjukkan kepada kita semua betapa pentingnya yang namanya menjaga kebersihan. Pakaian kita, badan kita, ini semua butuh yang namanya kebersihan. Supaya apa? Supaya sehat. Maka pada kesempatan ini, hikmah yang bisa kita ambil adalah kita bisa lebih memahami dan mengamalkan makna dari menjaga kebersihan tersebut. Kita bisa lihat sampai-sampai di depan supermarket hari ini ada tempat, dibuat sengaja tempat, wadah untuk cuci tangan pakai sabun. Kita yang mudah mendapatkan air hari ini lebih sering berwudu walaupun di luar waktu sholat, karena dianjurkan oleh para ulama hari ini saat wabah ini ada di kita, dianjurkan kita oleh para ulama supaya udah sering-sering saja kita berwudu agar badan kita bersih selalu. Dari sisi medis dianjurkan untuk sering-sering cuci tangan dan mandi. Ya. Maka bisa kita lihat hari ini semuanya, bahkan anak kecil pun, anak kecil hari ini karena beritanya juga menyebar kemana-mana sehingga mereka paham, begitu datang dari mana-mana ke rumah, sebelum dia masuk ke kamar, dia langsung menuju ke kamar mandi, cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, karena ada wabah ini. Masya Allah. Jadi Allah menurunkan wabah ini tidak semata-mata begitu saja. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari persoalan yang sedang kita hadapi ini. Saya pikir ini hikmah yang sangat luar biasa. Mungkin sahabat-sahabat ada yang kemarin-kemarin kita sering mengabaikan tentang kebersihan. Hari ini karena anjuran baik itu dari ulama, dari medis, kemudian juga anjuran dari pemerintah, saya pikir sama. Sahabat-sahabat semua melakukan hal yang sama, lebih bisa menjaga kebersihan. Tidak sembarangan untuk istilahnya memegang sesuatu sebelum kita
mencuci tangan, tidak langsung menyentuh sesuatu ketika kita belum bersih tangan kita. Maka Masya Allah, ini adalah hikmah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Lebih menjaga kebersihan berarti kita mengamalkan apa yang diperintahkan Allah untuk menjaga kebersihan, kemudian juga mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa menjaga kebersihan diri kita. Ini hikmah yang ketiga yang saya ungkapkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan setelah ini istiqomah, kita rutin berwudu walaupun di luar sholat, kemudian juga kita rajin menjaga kebersihan badan kita, lingkungan kita, agar terhindar dari berbagai macam penyakit, terhindar dari berbagai macam virus atau bakteri-bakteri yang merugikan diri kita.